Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dini Suryani, dosen program studi S1 Keperawatan Universitas Adiwangsa Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah saya yang saya ampuh yaitu Keperawatan Anak 1 dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan mode pembelajaran keperawatan anak 1. Perawatan anak 1 merupakan mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus kepada respon anak dan keluarganya pada setiap perkembangan mulai lahir sampai masa remaja, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit akut di masyarakat ataupun di rumah sakit, serta intervensi keperawatannya baik bersifat mandiri maupun kolaboratif. Dengan mengikuti mata kuliah keperawatan anak 1, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga, mampu mengklasifikasikannya dan perencanaannya selanjutnya pada kasus, mampu menguraikan konsep hospitalisasi, anticipatory guidance, dan imunisasi, mampu menginterpretasikan pertumbuhan dan perkembangan, melakukan pengkajian pada bayi dan anak, membuat asuhan keperawatan pada neonatus dengan gangguan pernapasan, mampu mensimulasi dan mendemonstrasikan perawatan pada bayi dengan BBLR, dan juga mampu mengevaluasi asuhan keperawatan pada bayi dengan kelainan kongenital. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas, yaitu konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga, konsep tumbuh kembang anak, penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak, konsep MTBS, pengkajian pada anak, konsep hospitalisasi, konsep anticipatory guidance, konsep imunisasi, asuhan keperawatan pada neonatus dengan gangguan pernapasan, asuhan keperawatan pada bayi dengan BBLR, asuhan keperawatan pada bayi dengan kelainan kongenital. Setelah kita tahu gambaran mata kuliah keperawatan anak yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery, bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan pada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Yang pertama adalah penyampaian dengan menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan adalah sumber rujukan terbaru yang berkaitan dengan keperawatan anak dalam konteks keluarga. Yang kedua, pembahasan case study, di mana saya menginstruksikan kepada mahasiswa untuk merangkum setiap minggunya yang dilakukan secara berkelompok, kemudian akan dipresentasikan. Teknik kedua yaitu interaction. Bagaimana cara saya berinteraksi kepada mahasiswa? Saya menggunakan ruang diskusi secara langsung, yang mana saya menggunakan metode cooperative learning. Dalam situasi kelas, saya akan bagikan beberapa kelompok, yang mana masing-masing kelompok akan mempresentasikan masalah yang diberikan. Kemudian menggunakan media WhatsApp dan email yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa, berdiskusi terkait dengan materi kuliah. Terakhir adalah teknik asesmen, bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan disepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Memuat penilaian dan bobot penilaian saya kepada mahasiswa. Berikut adalah contoh skema penilaian saya ke mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran mata kuliah keperawatan anak 1 secara tatap muka.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, kita bertemu kembali ya di hari ini di pertemuan kita yang kedua pada mata kuliah keperawatan anak 1, yang mana pokok bahasanya itu tentang traumatic care. Nah, sebelum kuliah dimulai, kita berdoa terlebih dahulu, semoga diberikan kelancaran menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Dan jangan lupa pada mata kuliah ini mengisi presensi online-nya ya. Oke, nanti setelah materi disampaikan kita akan melakukan diskusi dengan menggunakan metode cooperative learning. And if any question, please ask me in the Q&A session. Oke, untuk capaian pembelajarannya ada 2 di sini ya. Yang pertama itu mahasiswa mampu menerapkan konsep dari keperawatan anak dalam konteks keluarga. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari traumatic care. Nah, di sini saya punya satu gambar. Okay, what do you think about the picture? Oh, imunisasi. Oke, bagus sekali ya. Ada yang lain? Oh, ketakutan. Ya, bisa ya. Ya, terima kasih ya udah merespon. Baik sekali. Nah, jadi gambar ini sangat lazim. Jadi mungkin saja di antara kalian, antara mahasiswa ini pernah mengalaminya. Ya, belum lagi dilakukan tindakan, belum lagi diapa-apakan, udah nangis duluan. Nah, what happened? Pasti ada sesuatu. Nah, gambar ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini tentang traumatic care. Oke, untuk latar belakang kenapa dilakukan traumatic care ini sendiri. Nah, jadi anak yang dirawat di rumah sakit itu akan menemukan hal-hal yang baru. Ya, seperti lingkungan baru, kemudian juga orang-orang baru. Ada yang bisa kasih contoh orang-orang baru seperti apa? Ya, silakan Rahma. Perawat, dokter, tenaga kesehatannya, ya bagus ya. Nah, kemudian juga kalau di rumah kan si anak ini menemukan mainannya sendiri seperti boneka, terus mobil-mobilannya. Nah, tapi kalau di rumah sakit dia ketemunya alat-alat baru seperti apa? Tensi, terus apa lagi? Stetoskop, apa lagi? Apa? Oksigen, ya bagus sekali. Nah, jadi hal-hal yang baru ini, new thing encountered by children, ya membuat stres pada anak sehingga akan berdampak psikologis ke anak. Nah, kalau misalnya hal semacam ini, dia bisa menangis ya, menangis, terus dia menarik diri, kemudian juga akan melakukan perilaku agresif seperti menendang, mencubit pada saat dilakukan tindakan. Nah, kalau hal semacam ini dia berdampak pada psikologisnya, akan menghambat proses penyembuhan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi sini Ibu kasih contoh, misalnya anak menolak untuk dilakukan pemasangan infus, maka akan terjadinya delay treatment atau tindakan. Nah, ini akan menghambat proses penyembuhan si anak. Nah, kalau misal proses penyembuhan lama, otomatis anak akan juga lama dirawat di rumah sakit ya. Nah, inilah alasan kenapa diperlukan adanya traumatic care. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada yang tahu apa itu traumatic care? What is traumatic care? Pernah dengar? Ya, silakan Rahma. Ya, tindakan yang tidak menimbulkan trauma. Ya, bagus ya. Nah, jadi traumatic care itu terdiri dari kata A ya, A tidak. Kemudian trauma, kemudian care. Care itu artinya
layanan atau asuhan. Nah, artinya di sini memberikan pelayanan atau asuhan itu dengan tidak menimbulkan trauma, yang bertujuan untuk mengurangi stres baik fisik maupun psikologis bagi anak ataupun pada keluarganya. Nah, itulah yang dimaksud dengan traumatic care. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada prinsip dari traumatic care. Jadi ada beberapa prinsip dari traumatic care yang perlu kita ketahui ya. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira menurut mahasiswa apa sih yang hal utama yang bisa dilakukan tenaga kesehatan untuk mengurangi stres pada anak? Ya, silakan Petrus. Tidak memisahkan orang tua dari anak. Oke, tidak memisahkan orang tua dengan anak, itu termasuk ke prinsip yang pertama. Ada yang lain? Ya, silakan Rahma. Pengalihan. Oke, bisa juga ya, itu termasuk prinsip yang ketiga. Nah, saya jelaskan dulu ya. Untuk prinsip yang pertama tadi si Petrus menjelaskan tidak memisahkan orang tua. Ya, berarti yang pertama itu mencegah perpisahan ya, mencegah perpisahan anak dengan keluarga. Nah, jadi perlu kita sadari ya bahwa anak itu lebih nyaman dekat orang tuanya. Nah, jadi ada ya di suatu kejadian di beberapa rumah sakit, orang tua itu disuruh menunggu di luar. Nah, anak itu dilakukan tindakan di ruang tindakan. Nah, ini malah justru membuat anak itu takut ya, membuat anak itu cemas. Jadi nanti kalau melakukan tindakan sebaiknya orang tua itu di dekat anak. Kemudian yang kedua itu yaitu meningkatkan ability ya, kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan anak. Gimana caranya? Edukasi ya, betul ya, bisa kita berikan edukasi ya. Kita ajarkan hal-hal yang bisa dilakukan orang tua dalam perawatan anak. Kemudian yang ketiga tadi si Rahma menyebutkan dengan pengalihan ya. Nah, ini yang ketiga itu dengan mengurangi injury, cedera, nyeri, dan cemas pada anak. Jadi ada beberapa teknik sebenarnya yang bisa kita lakukan. Bisa dilakukan dengan teknik relaksasi atau napas dalam. Terus tadi yang disebutkan tadi teknik pengalihan atau teknik distraksi. Kemudian ada teknik imaginary. Nah, kalau untuk teknik relaksasi atau napas dalam kira-kira bisa nggak dilakukan pada anak? Bisa saja ya, tapi kita lihat dulu kondisi si anak, apakah anak itu bisa dipandu untuk melakukan teknik napas dalam ini. Nah, kalau misal tidak bisa kita pandu, kita bisa menggunakan teknik distraksi ya, pengalihan. Pengalihan ini banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya dengan storytelling ya, dengan bercerita atau dengan menonton kartun ya, banyak sekali. Kemudian tadi ada teknik imaginary. Kalau teknik imaginary ini dengan imajinasi terbimbing. Nah, bisa kita suruh si anak tolong tutup matanya, kita pejam matanya, suruh dia membayangkan lagi di pemandangan atau lagi di pegunungan, terus ada burung-burung, kalau bisa ada sound-nya, itu lebih bagus. Nah, yang keempat itu adalah memodifikasi. Nah, untuk modifikasi ini, modifikasi lingkungan hospital environment, memodifikasi lingkungan rumah sakit. Bisa lihat di gambar ini, kelihatan gambar ini? Kelihatan ya, ini gambar wallpaper. Jadi wallpaper di dinding di ruangan anak, itu bisa kita modifikasi lingkungannya. Atau ini kita pakai spray, terus sarung bantal yang bermotif kartun ya, yang warna-warni. Nah, inilah 4 prinsip dari traumatic care. Oke, nah ini ada hasil riset dalam jurnal. Nah, ini squishy ya, dengan meremas squishy ini lagi tren. Jadi dengan meremas squishy ini dapat mengurangi nyeri ataupun cemas pada anak pada saat pemasangan infus. Nah, kemudian ada juga dengan menggunakan boneka, terus juga dengan perawat itu menggunakan baju warna-warni. Jadi berdasarkan penelitian itu, baju warna putih itu membuat si anak itu takut, anak cemas. Jadi sebaiknya perawat itu pakainya bajunya warna-warni. Oke, lanjut ya.
Nah, ini untuk bahan belajar lanjutan, saya akan berikan link Google Drive. Nah, ini linknya memuat artikel tentang Atraumatic Care, tapi di luar artikel yang saya sampaikan tadi. Dan ini ada juga link video penerapan Atraumatic Care. Nanti mahasiswa bisa baca, bisa menontonnya di rumah untuk menambah wawasan di rumah ya, terkait dengan Atraumatic Care ini. Nah, materinya sudah saya sampaikan, kita masuk ke sesi diskusi. Untuk sesi diskusi ini kita bagi 2 kelompok aja. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2. Nah, nanti masing-masing kelompok ini diskusikan yang pertama, hambatan dalam penerapan Atraumatic Care. Jadi kan sepertinya penerapan Atraumatic Care ini gampang ya, tapi pada saat di lapangan itu aplikasinya pasti ada hambatan. Nah, nanti diskusikan. Kemudian ini ada 2 gambar, gambar 1, gambar 2. Silakan klasifikasikan gambar ini berdasarkan 4 prinsip dari Atraumatic Care tadi. Ya, paham ya? Nah, saya berikan waktu lebih kurang dari 10 menit. Silakan berdiskusi. Oke, silakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian, klarifikasi gambar berdasarkan prinsip Atraumatic Care, yaitu gambar pertama termasuk prinsip Atraumatic Care yang pertama. Kedua dan ketiga terlihat dari gambar karena melibatkan orang tua. Kemudian, orang tua diedukasi dan anak mencoba stetoskop untuk mengurangi stres atau pemahaman. Oke, lanjut. Gambar 2. Gambar kepala termasuk prinsip ketiga. Kertas kepala bermotif dapat mengurangi nyeri atau kaku pada saat pemasangan infus. Oke, bagus sekali ya, kita kasih aplaus yang luar biasa untuk kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2. Orang tua menolak untuk mengambil darah. Terus klasifikasi gambar berdasarkan prinsip Atraumatic Care itu gambar 1 masuk prinsip Atraumatic Care pertama, di mana orang tua mendampingi anak juga termasuk mendampingi anak, dan juga termasuk prinsip ketiga, anak diperbolehkan mencoba stetoskop untuk mengurangi trauma pada anak. Prinsip 1, 2, dan 3. Dan menurut kami di gambar 2 itu termasuk prinsip ketiga karena malah dapat mengalihkan perhatian anak saat pemasangan infus. Oke, tidak kalah bagusnya ya dengan kelompok 2, kelompok 1 ya. Kita kasih aplaus yang luar biasa. Oke, baik, saya akan menanggapi ya dari hasil diskusinya. Nah, tadi untuk hambatan tadi kelompok 1 tadi menyebutkan kalau anak itu sulit ya untuk trust percaya sama orang baru ya atau perawat itu. Nah, itu bisa termasuk ke hambatan aplikasi yang pertama, kurangnya kompetensi. Nah, kompetensi di sini artinya pengalaman perawat yang advance itu berbeda ya dengan pengalaman perawat yang baru atau postgraduate. Kemudian tadi kelompok 2 tadi orang tuanya tidak bolehkan pengambilan darah ya. Nah, itu bisa juga masuk ke hambatan yang kurangnya support sistem pasien. Nah, artinya keluarga itu tidak mendukung perawatnya ya dalam penerapan Atraumatic Care ini. Nah, sebenarnya ada beberapa hambatan lain seperti keterbatasan jumlah tenaga kesehatan atau perawat. Jadi dengan beban kerja yang tinggi sehingga perawat ini tidak sempat untuk menjelaskan ke keluarganya. Kemudian ini ada juga karena kebijakan institusi pelayanan kesehatan. Kalau kita berbicara kebijakan itu sulit ya untuk merubahnya, tapi kita bisa memodifikasi atau memanfaatkan fasilitas yang ada. Oke, any question? Silakan Petrus. Kami kelompok dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana mengurangi stres atau trauma pada anak pada saat ada di bawah isolasi.
Jadi yang ditanyakan bagaimana mengurangi stres ya atau trauma ya pada anak kalau misalnya dirawat di ruang isolasi. Bagus sekali ya pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Gimana caranya? Ya, bisa ya kita dekatkan orang tua. Bagus sekali. Nah, jadi seperti ini, kalau anak ya melihat kita perawat yang pakai baju putih seperti biasa aja, pakai masker itu udah takut duluan, udah trauma. Apalagi kalau di ruang isolasi. Kalau di ruang isolasi kan pakai hazmat. Nah, itu malah membuat anak trauma. Jadi kita bisa yang disebutkan tadi, kita libatkan orang tua. Jadi agar orang tua itu selalu mendampinginya saat dirawat di ruang isolasi itu. Nah, selain family center care ini, kita bisa minimalkan kontak, karena prinsip dari ruang isolasi itu adalah manajemen isolasi, yaitu minimal kontak. Jadi kita tidak sering-sering melihat, anak itu tidak sering melihat kita perawat, sehingga anak tidak trauma dengan tampilan perawat. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, ini ada beberapa referensi terkait dengan materi kita hari ini. Dan ini sedikit refleksi terkait materi yang sudah disampaikan. Silakan ada yang bisa menjelaskan kembali apa sih traumatic care itu? Ya, silakan Rahma. Traumatic care tadi adalah tindakan yang Tidak menimbulkan trauma. Oke, benar ya. Kita kasih aplaus lah yang luar biasa. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyebutkan kembali prinsip dari traumatic care? Silakan. Yang pertama itu dapat melibatkan orang tua, kemudian yang kedua itu meningkatkan pengetahuan orang tua, yang ketiga mengalihkan atau mengurangi rasa cemas dan trauma, dan yang keempat memodifikasi ruangan. Membatasi ruangan atau lingkungan ya, bagus juga ya, benar ya. Kita kasih aplaus juga lah untuk si Yogi. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya, di pertemuan kita yang ketiga dengan materi konsep MTBS. Dan saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video pengajaran saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.